Film ini mengambil latar waktu di tahun 2169. Film ini bercerita tentang bagaimana semua mata uang berubah menjadi waktu. Nggak ada lagi uang receh seceng, ceban, gope, apalagi pembayaran gope maupun OVO di segala bentuk pembayaran. Pembayaran dilakukan secara langsung dengan menambah waktu yang tertera di tangan mereka. Pada film ini, genetika manusia dirancang untuk menghentikan proses penuaan mereka pada usia ke-25 tahun. Setelah mencapai usia tersebut, mereka diberikan waktu selama 24 jam ke depan untuk bertahan hidup. Dengan teknologi semacam timer yang ditempatkan di bawah kulit lengan mereka. Timer tersebut akan menghitung mundur sisa waktu mereka, di mana kalau sudah time out atau kehabisan waktu, maka mereka secara otomatis akan meninggal pada saat itu juga. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan bekerja, dan upah mereka dibayarkan dalam bentuk waktu yang sudah menjadi mata uang. Pada saat itu, waktu tersebut dapat ditransferkan ke masing-masing orang atau disimpan di dalam kapsul, dan orang-orang yang beruntung akan bisa terus hidup selama waktu di tangannya masih ada. Film ini bercerita dari sudut pandang Will, di mana Will merupakan salah satu sosok laki-laki miskin yang tinggal di kawasan itu untuk bertahan hidup. Dia bekerja pagi, siang, sore, dan malam hingga dia selalu merasa kehabisan waktu. Di awal film, diperlihatkan Will terbangun di pagi hari dan dia masih bisa hidup 24 jam ke depan. Di sana, ada juga ibunya yang sudah berumur 50 tahun. Namun, usianya nampak masih cantik dan muda seperti halnya wanita berusia 25 tahun. Ibunya harus berangkat bekerja di pabrik garmen untuk membayar hutang sewa tempat dan listrik. Ibunya berjanji bahwa dia akan menemui anaknya besok di halte bus. Sebelum berangkat, ibunya memberi 30 menit untuk Will, supaya Will nantinya bisa santai makan siang. Kemudian dia pun berangkat kerja. Orang-orang yang kehabisan waktu akan langsung tewas begitu saja dan tak ada yang mengurus itu. Karena terlalu buang-buang waktu untuk mereka mengurus orang yang tewas. Setelah Will dan para pekerja lain bekerja, petugas memberi upah mereka yaitu waktu. Suatu malam saat berada di bar bersama temannya, di sana ada seorang yang punya sisa waktu sampai 1 abad bernama Henry Hamilton. Will pun memberitahu orang itu untuk pergi dari bar karena tidak aman untuknya. Benar saja, ternyata Henry Hamilton yang berasal dari New Greenwich yang dihuni oleh kaum elit sedang diincar oleh sekelompok perampok yang dipimpin oleh Fortis. Fortis dan kawanannya kemudian datang tiba-tiba. Semua pengunjung berhamburan, menyisakan Henry Hamilton. Tapi Will yang penasaran membantu pria itu untuk kabur. Setelah berhasil melarikan diri, Will membawa dia ke sebuah gedung kosong hingga di sana mereka aman. Namun ternyata paginya, Will melihat waktu di tangannya menjadi 1 abad. Henry menyerahkan seluruh waktunya tersebut dan meninggalkannya hingga ditemukan tewas bunuh diri kehabisan waktu di jembatan. Henry Hamilton sendiri lelah dengan dirinya yang kini sudah ternyata berusia 105 tahun. Dia memang berencana membiarkan Fortis merampok waktunya yang masih tersisa 116 tahun. Will yang bingung dengan hadiah besar yang diterimanya, bergegas menemui sahabatnya yang bernama Borel dan membagi waktu 10 tahun dengan sahabatnya itu. Dia memperingatkan kepada Borel untuk berhati-hati dan menyembunyikan waktunya tersebut, karena itu bisa membahayakan dirinya yang akan menjadi incaran para pencuri waktu. Malamnya, ibunya pulang akan bertemu Will, tapi sayangnya harga bis mendadak naik menjadi 2 jam. Padahal sebelumnya hanya 1 jam. Ibunya pun lari sambil sesekali meminta tolong kepada orang, tapi tak ada yang mau menolongnya. Will yang tak melihat ibunya di atas bis, langsung berlari menyusul ibunya. Waktu hanya tersisa beberapa detik lagi. Will berusaha untuk menggapai ibunya, tapi sayang sekali waktunya tak terburu dan
ibunya tewas. Keesokan harinya, Will pergi ke New Greenwich sendiri. Ia memesan sebuah taksi mewah untuk perjalanan jauh menuju Greenwich. Laki-laki yang memberi waktu 1 abad itu diusut oleh penjaga waktu. Dengan kamera CCTV, akhirnya penjaga waktu melihat bahwa Will nampaknya bersalah. Sekarang, Will menjadi buronan. Sesampainya di sana, Will nampak heran. Will merasa berada di wilayah yang berbeda 180 derajat dengan zona wilayahnya tinggal. Di sini, semua kehidupan warga berlangsung dengan santai. Yang mana kehidupan di sini sangat kontras, berbeda dengan kehidupan di wilayah tinggalnya sebelumnya. Setelah menyadari hal itu, Will mulai menyesuaikan diri. Ia menginap di sebuah hotel yang mewah dengan bayaran hampir 2 bulan semalamnya. Kemudian malamnya, Will bermain poker di sebuah kasino. Di sana, ia bertemu dengan seorang kaya raya yang mempunyai bank peminjaman waktu di mana-mana. Putrinya bernama Sylvia. Nampaknya, terlihat sekilas kita akan bingung-bingung melihat mana Sylvia, mana ibunya. Karena mereka nampak terlihat masih muda semuanya. Di dalam permainan itu, nampak Will berhasil memenangkan permainan itu. Kendati dalam permainan judi juta umat itu, Will nyaris kehilangan hampir seluruh waktu yang ia pertaruhkan. Will yang memenangkan permainan situ akhirnya diundang kembali untuk bermain di rumahnya besok malam. Keesokan harinya, Will datang ke pesta dengan mobil mewahnya yang ia beli sebelumnya seharga 59 tahun. Setelah sampai, Will langsung mendekati putrinya yaitu Sylvia untuk berdansa lalu berenang bersama di pantai. Sylvia memang terlihat seperti menyukai Will, begitupun nampak sebaliknya. Sementara itu, penjaga waktu akhirnya mengetahui bila Will berada di dalam pesta itu. Tidak perlu waktu lama untuk menemukan jejak Will untuk menangkapnya. Mereka pun menginterogasi Will dan menyita hampir seluruh waktu yang dia miliki hingga menyisakan waktu hanya 2 jam saja. Kemudian Will menyandera Sylvia dan membawanya kabur sebagai tawanan. Will kembali ke negara asalnya bersama Sylvia yang dijadikan sebagai tawanan. Dalam perjalanan mereka mengalami kecelakaan dan membuat mereka berdua pingsan. Tak lama setelah pingsan, Fortis dan kawanannya datang untuk mencuri waktu milik Sylvia, sehingga sisa waktunya hanya 30 menit saja. Setelah siuman, Will dan Sylvia bergegas ke rumah sahabatnya. Sebelumnya, Will telah memberikan kepada Borel waktu selama 10 tahun. Namun, sesampainya di sana, Will disambut oleh istri sahabatnya itu. Dan rupanya, Borel telah tewas setelah menghabiskan seluruh waktunya 10 tahun tersebut untuk mabuk-mabukan. Mereka kemudian pergi. Demi bertahan hidup, akhirnya Will menjual anting-anting belian milik Sylvia yang sayangnya hanya dihargai 2 hari saja. Sebelumnya, Will sudah meminta tebusan kepada ayah Sylvia berupa waktu 1000 tahun untuk dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Namun, sayang sekali, Mr. Weiss tidak mengabulkannya. Mereka pun menginap di tempat di mana Will tinggal di sana. Mereka berbicara segala hal, di mana hal itu justru membuat Sylvia menjadi sedikit menyukai apa yang ingin dilakukan oleh Will. Will memang ingin menghancurkan sistem yang ada. Orang-orang kaya termasuk ayah Sylvia memang mencekik kehidupan orang-orang yang miskin, di mana upah berupa waktu menjadi semakin sedikit, tapi harga transportasi, pajak, suku bunga, dan lain-lain menjadi naik. Hal itu membuat semakin banyak orang-orang yang akhirnya mati. Tak ada yang adil di dunia ini. Orang hanya ingin hidup abadi, sedangkan di lain hal, sistem itu yang membuat sebagian orang cepat mati. Baginya, ternyata ya Sylvia tidak memberikan waktu yang harus dibayarkan. Kemudian, Sylvia pun malah memberikan sebuah rencana gila, yaitu dia sendiri yang akan membujuk ayahnya untuk mentransfer 1000 tahun.
Saat menelpon ayahnya, dari belakang penjaga waktu diam-diam ingin menembak Will. Namun, Sylvia yang sadar akan hal itu langsung menembak penjaga waktu sampai hampir mati. Will tak membiarkan penjaga waktu tewas dan memberikan sedikit hadiah berupa waktu yang tidak lama untuk penjaga waktu. Setelah itu, ia pun pergi dari sana menggunakan mobil penjaga waktu itu. Dan sekarang, para polisi dan Mr. Weiss mengira kalau anaknya memang bersekongkol dengan Will. Karena tak bisa terus-menerus berkendara menggunakan mobil polisi, akhirnya Will dan Sylvia mencuri mobil. Sekarang, berita kejahatan Will dan Sylvia sudah tersebar di seluruh penjuru dunia. Tapi, dia tak sama sekali menyesali apa yang sudah diperbuat mereka. Sekarang, ia paham betul kalau ayahnya lah yang memang seorang yang sangat rakus yang mengakibatkan banyak orang mati. Oleh karena itu, penjaga waktu sudah mengeluarkan perintah untuk menangkap Sylvia dan Will. Ayah Sylvia tidak setuju dengan hal itu. Dia juga menyogok penjaga waktu untuk memberi upah waktu yang lebih lama. Penjaga waktu dengan pendiriannya tidak setuju. Suatu hari di sebuah bank peminjaman, dari luar ada sebuah truk menabrak dan langsung masuk ke dalam bank peminjaman itu. Truk itu dikemudikan oleh Will dan Sylvia. Dengan ratusan tahun kapsul mereka curi dan mereka membagikan kepada seluruh penduduk yang benar-benar membutuhkan di sana. Di sana, sistem mulai sedikit tak stabil. Penjaga waktu mulai sedikit kebingungan. Orang-orang kelas bawah kembali mempunyai harapan, bahkan sekarang mereka sudah bisa melawan preman-preman yang sering mencuri waktu dari mereka. Sementara itu, ayah Will mengadakan sayembara untuk menangkap Will dan Sylvia. Bagi mereka yang bisa menangkap mereka, pemenang akan dihadiahi waktu selama 10 tahun. Malamnya, penjaga waktu menemukan keberadaan mereka. Mereka berdua langsung melarikan diri dari sana dan penjaga waktu itu pun terus mengejar Will dan Sylvia. Sylvia pun akhirnya berhasil melarikan diri. Keesokan harinya, mereka berdua pergi ke tempat persembunyiannya dan memesan sebuah hotel untuk seluruh kamar. Di sana, dia menyuruh penjaga hotel untuk menutup hotelnya. Tapi sayangnya, keberadaan mereka diketahui oleh salah satu orang yang mengetahui keberadaan Will dan Sylvia. Malamnya, orang-orang yang tahu keberadaan Will dipalak oleh preman. Karena takut waktunya diambil, orang-orang memberitahu keberadaan Will dan Sylvia. Preman itu adalah segerombolan Fortis. Fortis dan kawanannya langsung menggerebek mereka berdua. Untung saja, dengan cara Will yang begitu cerdas, yaitu dengan beradu panco, ia berhasil membunuh mereka. Mereka pun kembali kabur dari sana. Ia kembali berhasil meloloskan diri mereka. Suku bunga sekarang kembali naik. Suku bunga itu membuat Will dan Sylvia semakin emosi. Karena hal itulah teman-temannya mati. Akhirnya, ia pun memberi saran sebuah strategi yang begitu gila. Besoknya, Sylvia datang menghampiri ayahnya dan menyerahkan diri. Namun ternyata, dari belakang ada Will yang mengancam ayah Sylvia. Yang dilakukan Sylvia memang sengaja untuk menjebak ayahnya langsung. Setelah itu, mereka menuju sebuah ruangan di mana di sana ada sebuah waktu yang lebih lama, yaitu 1 juta tahun. Mereka berdua akan pergi dari tempat itu, namun sebelum pergi, mereka diberitahu kalau apa yang mereka berdua lakukan akan mengganggu sistem sampai generasi selanjutnya. Tapi mereka yakin betul bahwa apa yang mereka lakukan akan memberi harapan bagi orang-orang kalangan bawah untuk terus bertahan hidup. Waktu 1 juta tahun itu pun langsung dibawa mereka pergi. Penjaga waktu langsung mengetahui jika ada sebuah waktu yang keluar dari wilayahnya selama 1 juta tahun. Hal itu adalah sebuah masalah besar. Penjaga waktu itu pun langsung mencari Will dan Sylvia. Setelah ketemu, mereka berdua langsung kejar-kejaran dengan mobil penjaga waktu. Penjagaan ketat yang dilakukan di perbatasan pun dilakukan. Tapi
Will dan Sylvia berhasil menembus perbatasan itu. Di sana sudah menanti seseorang untuk membagikan waktu 1 juta tahun itu ke orang-orang kelas bawah. Mereka langsung menyerbu pembagian waktu itu, sedangkan Will dan Sylvia terus lari untuk menghindari penjaga waktu itu untuk memberikan orang-orang kelas bawah. Di saat penjaga waktu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan waktu itu kembali dan menangkap mereka, penjaga waktu itu pun lupa kalau waktu dia yang sebentar lagi akan habis. Ia lupa untuk meminta waktu dari kantornya karena sibuk mengejar Will dan Sylvia. Kemudian penjaga waktu itu akhirnya mati seketika. Tapi sekarang ada masalah baru. Will dan Sylvia hanya punya waktu 1 menit. Dan akhirnya dengan berlari sangat cepat, Will lari menuju mobil polisi. Di mana di sana dia bisa menambah waktunya. Setelah berhasil mendapatkan waktu untuk mentransfer waktunya kepada Sylvia, adegan lari-larian seperti halnya adegan Will dan ibunya terjadi. Sylvia hampir mati, namun akhirnya Will dan Sylvia pun selamat. Sekarang sistem sudah sepenuhnya hancur. Orang-orang kembali bersemangat karena punya waktu yang banyak dan cukup. Mereka berpindah ke tempat menuju New Greenwich agar mendapatkan hidup yang lebih baik. Para polisi itu pun sudah menyerah dan tak ada yang bisa dilakukan selain pasrah. Sekarang, Will dan Sylvia kembali merencanakan sesuatu. Mereka akan mencuri waktu yang lebih lama di sebuah bank yang lebih besar untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Dan film pun berakhir.